السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salah satu mantan RW daripada RW 05, almarhum Bapak R3 Dewan Gono bin Haji Subiono yang telah 1 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang telah meninggal dunia dari guru kita, keluarga kita semuanya, senantiasa Allah mencucurkan rahmat dan maghfirah, dan Allah menjadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassala fi as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma, amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, para asatidah dan para asatidah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Syahra, Bapak Haji Ahmad dan yang lain-lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sebentar dan singkat, ma bainal isya'ain, namun kita yakin ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fiqih Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain, amin. Wal iqamatu wa hiya masdaru aqama thumma summiya biha dzikrul makhsus. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, masih di dalam sunnah sebelum salat, yaitu ada azan dan iqamah. Kemarin kita sudah bicarakan dan kita bahas panjang lebar dari apa yang berkaitan dengan azan dan iqamah juga, termasuk
dari syarat-syaratnya dan kesunahan-kesunahan serta keafdalan, sesuatu yang afdal yang dilakukan ketika mengumandangkan azan, dan juga bagi kita as-sami' ataupun al-mustami', orang yang mendengar secara tidak langsung, atau mustami' sengaja mendengarkan, ada adabnya, yaitu menjawab sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma qala al-muadzin." Apabila muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maknanya menjawab panggilan azan. Masih di dalam syarah ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum kita melanjutkan dalam iqamah. Yang pertama, kemarin dikatakan ya, alfazul adzan atau alfazuhu ay alfazul adzan musanna. Kalimat-kalimat adzan dibaca 2 kali. Kemudian kalimat iqamah dibaca 1 kali. Sebagaimana Sayyidina Bilal mendapatkan perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Bilal, an tushaffa'al adzan wa tutiral iqamah. Hendaklah engkau menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Jadi genap dua. Adzan dibaca 2 kali kecuali kalimat terakhir. Iqamah dibaca sekali-sekali. Lalu apa katanya? Kata ulama di dalam syarah atau hasyiah Bajuri, wal hikmatu fi dzalika. Ada hikmah kenapa dibedakan qomat 2 adzan 2 kali, qomat sekali. Annal maqsud min al-adzan al-i'lam lil ghaibin wat takriru ablaghu fi i'lamihim. Kenapa azan 2 kali dibacanya? Karena maksud dan tujuan daripada azan adalah i'lam lil ghaib, memberitahu, ngasih tahu orang-orang yang enggak ada di masjid. Ghaib, yang enggak ada di masjid, dia masih di tempat kerjanya, dia masih di rumah, dia lagi megang pancingan, lagi itu, ya. Dengar gak tuh azan yang lagi mancing? Dengar gak? Dengar banget. Ya. Yang kayak pura-pura dah. Ya. Semua yang lagi di mana aja, yang lagi sibuk kerja, yang enggak, kan azannya di masjid. Dia memanggil untuk i'lamul ghaib kepada orang-orang yang belum ada di masjid. Maka kudu 2 kali katanya, supaya bisa mereka dengar. Yang panggilan pertama enggak dengar, mungkin kalimat yang keduanya dia dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa jadi belum dengar, lagi sibuk ngurusin joran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan dah tuh, dia tahu tuh. Nah baru azan katanya. Jadi kenapa 2 kali? Karena dia untuk i'lam, memberitahu orang-orang yang nggak ada di masjid. Nah banyak tuh jangkauannya, seluas speakernya itu, pengeras suaranya. Jadi kudu 2 kali, supaya di sini katanya wa takrir ablau fi i'lamihim. Nah, sedangkan berulang kali, artinya 2 kali, itu lebih sampai di dalam memberitahu kepada mereka ketimbang sekali. 2 kali itu lebih bagus, ya, lebih mengena dan lebih sampai suaranya, panggilannya. Nah, adapun wal iqamah, nah, qomat cuma sekali-sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekali-sekali semua. Kenapa? Listinhadil hadirin. Ya, untuk membangkitkan. Istinhad, nahadha, nahdhatul ulama, kebangkitan ulama artinya. Listinhadil hadirin, untuk membangkitkan orang yang udah hadir. Ini ada qomat nih kan, kalau qomat gitu kan, udah qomat, orang yang dekat
yang udah ada di dalam masjid, udah ada kan? Maka cukup sekali. Karena udah ada di dalam masjid semua, maka supaya tinggal bangun doang. Qomat itu supaya mereka bangun bangkit untuk melaksanakan sholat. Itu makna istinhad. Ya, sehingga kalimat nahdlatul ulama itu maknanya sebenarnya. Nahdah itu bangkit, kebangkitan ulama. Tapi ulama yang lempeng sebenarnya. Sekarang udah pada bukan bengkok lagi itu. Ya. Susah dibenerin. Masa dibilang NU aliran apa? Cabang Nasrani. Nahdlatul Ulama namanya. Nih Pak, yang belum tahu mungkin sejarah tentang ulama NU itu apa kok sampai itu udah jelas menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan khittah garis yang diluruskan oleh para ulama, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan dibikinnya Nahdlatul Ulama supaya Islam ini bangkit. Dari mana Islam ini bangkit? Orang umat Islam bangkit, santri bangkit dengan gerakan para ulama. Para ulama bergerak, ya berarti kalau yang masuk dalam kelompok itu ya muslim semua. Nggak sampai begitu, toleransi nggak sampai begitu. Tuh, kalau mengindik ormas Islam, maka semuanya di dalamnya muslim. Ya, sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan yang pada bengkok-bengkok itu ya Allah kasih hidayah dah. Ya. Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, dan ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istinhadul hadirin. Nah, karena orang udah pada hadir, maka cukup sekali dalam iqamah. Fala hajata ila tikrar. Maka tidak butuh dua kali, nggak butuh diulang, cukup sekali. Kenapa? Orangnya udah pada di masjid, udah pada hadir. Walidzalika yusannu raf'us shaut fil adhan. Oleh karena itulah, karena azan itu untuk memberitahu kepada orang-orang yang nggak ada, yang gaib, yang di mana aja tempatnya, maka disunnahkan raf'us shaut fil adhan a'la min raf'ihi fil iqamah. Mengangkat suara lebih tinggi dibandingkan iqamah. Nah itu. Jadi suara azan lebih tinggi. Ya, lebih lantang. Adapun iqamah di bawahnya suaranya. Kenapa? Orang udah pada di dalam semua, udah hadir semua. Ada kan azan iqamat sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat kan azan lagi bagaimana? Enggak tahu iqamat. Nadanya kayak sama kayak azan tuh. Jangan. Maka di bawahnya, kalau iqamat itu nadanya di bawah, lebih rendah itu. Karena orangnya udah pada hadir, cuma ngingetin supaya bangun nih yang di dalam masjid, itu maknanya. Ya, jadi jangan juga kadang kan kalau kita nggak tahu hukum, nggak belajar, ngikut-ngikutin aja kadang. Soalnya qomatnya cakep tuh, azan qomatnya sama begitu, yang ngerti dia, dikata cakep begitu. Azan qomatnya sama, iya qomatnya modelnya nadanya begitu juga, salah. Azan memang lebih tinggi, lebih supaya lantang, karena yang dipanggil jangkauannya luas, orangnya nggak ada di dalam masjid. Adapun iqamah, orangnya udah pada hadir, maka suaranya nadanya lebih rendah, itu istilahnya. Nih. Wa yusannu iqamah. Cara baca azan sama iqamah gimana? Wa yusannu al-isra' bil iqamah ma'a bayani hurufiha. Fayajma' baina kulli kalimatain minha bi sautin illa al-kalimat al-akhirah fayafruduha bi sautin. Iqamah, qomat, maka qomat atau iqamah disunnahkan, ya tadi udah dibaca sekali-sekali. Kedua, sunnahnya al-isra'. Iqamah itu juga jangan lama-lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti ke lama, lan ludah, napas, sementara sulitan apa, kol kasih gado-gado di akal-akalin dulu. Dia beda dengan azan. Azan aja juga nggak boleh terlalu lama. Azan itu tartil. Iqamah sama, tartil jelas hurufnya, tapi ma'al isra.
dengan agak cepat gitu. Cepatnya gimana katanya? Fayajma' baina kulli kalimatain minha bisautin. Caranya 2 kalimat digabung dalam satu napas ataupun satu suara. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan 2 kalimat tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, amma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu suara atau satu napas misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Nah, kan tuh. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, 2 kalimat digabung dalam satu nafas istilahnya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, qad qamatis salat, kan 2 tuh digabung jadi satu suara atau satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, yang terakhir la ilaha illallahnya sendiri dah tuh. Jangan digabung sama sebelumnya. La ilaha illallah. Tapi apa tadi? Ma'al isra. Agak cepat. Tapi jangan cepat banget. Lebih cepat dah dari nada suara azan. Ya, itu. Karena tadi orang udah mau sholat didirikan, bacanya aja sekali-sekali, dan juga jangan dilama-lamain. Jadi semuanya tujuannya untuk mempercepat tuqimus sholat, didirikannya sholat. Ya, itu cara pembacaan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu. Illa al-kalimat al-akhirah, itu katanya, kecuali kalimat terakhir la ilaha illallah dalam iqamah. Fayufriduha bisautin, maka dia disendiriin dengan satu suara ataupun satu nafas. Wat tartil fil adzan. Nah, sedangkan di dalam adzan nggak sama sama qomat. Kalau qomat 2 kalimat jadi satu nafas atau satu suara, tapi kalau adzan 1 kalimat 1 suara atau 1 nafas. Wat tartil fil adzan. Nah, tartil di dalam adzan gimana? Fayufridu kulla kalimatin min kalimatihi bisautin. Dengan satu suara ataupun satu nafas. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu satu kalimat kalau dalam adzan. Ya. Lalu yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu kalimat semua. Ya. Nah, ini juga sunnah nih. Wa yusannu at-tarji'u fil adzan. Apa at-tarji'? Wa huwa ay ya'tiya bisyahadatain marratain sirran qabla al-ityan bihima jahran. Alhamdulillah nih yang dipakai Ustaz Syafruddin begitu. Udah sunnah. Apa? Sebelum mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunnahkan tarji'. Apa tarji' itu? Membaca terlebih dahulu kalimat syahadah sirran, secara pelan. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya gitu kan? Nah, makanya agak lama beliau bacanya, karena itu baca dulu. Itu sunnahnya memang tarji'. Dan udah nggak ada yang pakai kecuali di sini. Pertahanin tuh, kalau bisa turunin tuh, warisin kepada yang lain. Apalagi ini mungkin udah dari dulunya begitu, dari orang tua kita, dari guru kita, nah itu yang paling bagus memang. Ya, ini pelatihan azan semestinya begitu, sesuai dengan sunnah dalam fikih, bukan suaranya doang cakep, tapi dalam fikihnya, dalam adabnya. Ya, itu namanya tarji'. Jadi baca dulu. Si muadzin ini syahadah itu sir, pelan. Gitu ya. Selesai. Kenapa ada seperti itu? Kata ulama, isyaratan ila anna ad-din kana khafiyan
thumma dhahara. Itu menggambarkan bahwa agama itu perjuangan dakwahnya dulu ada 2 tahap. Nabi dakwahnya sirran pertama, lalu setelah masuknya Sayyidina Umar jahran. Dakwah yang pertama sir, pelan-pelan. Kenapa? Banyak orang kafir Quraisy di Mekah, dari pintu ke pintu pelan-pelan ngomongnya. Lagi ngobrol orang-orang muslim, ada orang kafir lewat, bubar, pura-pura. Kenapa? Masih sirran. Setelah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mulai nampak dibolehkan untuk terang-terangan, jahran dalam berdakwah. Nah, itu maknanya. Jadi pertama, kenapa mengucapnya asyhadu alla-nya itu pelan? Dulu dakwah itu sirran. Kemudian setelah nampaknya wahyu atau turun perintah dari Allah, maka dibolehkan untuk terang-terangan di dalam menyebarkan Islam. Begitulah maknanya kata ulama. Isyarah ila anna ad-din kana khafiyan thumma dhahar. Itu menunjukkan isyarat bahwa dulu agama itu adalah masih rahasia, masih tersembunyi, ngumpet-ngumpet, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.